Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Tawaran 1, Bapak Yuda Budi Priantoro FPD, serta Bapak Ibu Guru SDN Tawaran 1 yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, ridhonya, kita diberi kenikmatan, baik kenikmatan iman maupun kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga di hari akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif, membangun budaya positif di sekolah oleh Ibu Mastuti SPD, calon guru penggerak angkatan 9. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Desiminasi. 4. Doa. 5. Refleksi dari kepala sekolah. 6. Penutup. Sebelum acara dimulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Bapak Yuda Budi Priantoro MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Tawaran 1 yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan tugasnya mendidik anak kita semuanya. Dan yang kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita menantikan syafaatnya di akhir zaman. Untuk pada pagi hari ini
teman kita JGP Angkatan 9, Ibu Mastuti telah melaksanakan kegiatannya dalam aksi nyata, yang dimana aksi nyata ini tentunya nanti akan memberikan diseminasi terkait budaya positif di sekolah. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, nanti apa yang disampaikan oleh beliaunya ini kita simak, dan bagaimana itu budaya positif di sekolah yang perlu nanti kita lakukan. Kita perlu ketahui bahwa budaya positif ini merupakan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang baik yang berpusat kepada anak, agar anak ini menjadi anak yang penuh tanggung jawab, merasa hormat kepada Bapak Ibu guru semuanya. Dan banyak hal terkait budaya positif ini yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Mastuti. Ya, saya sendiri masih meraba-raba budaya positif itu seperti apa, yang harus dilakukan seperti apa, perencanaannya bagaimana, nanti setelah direncanakan, nanti bagaimana kita laksanakan budaya positif ini pada sekolah kita. Akhirnya nanti sekolah kita memiliki nilai-nilai pada anak itu yang baik, ya, apa yang perlu untuk kita lakukan. Yang kita ketahui bahwa kita itu kan guru itu dalam KHD diajar di Mataura itu adalah sebagai pamong. Pamong itu artinya penjaga. Berarti guru ini akan memberikan menjaga terkait bagaimana nanti mendidik anak itu menjadi pribadi sesuai dengan kodratnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan terkait aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Mastuti. Nah, saya berharap juga kepada beliau nanti setelah diseminasi terkait membangun budaya positif yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru ini nanti bisa ditindaklanjuti dengan baik, sehingga sekolah kita ada perubahan terkait budaya positif ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Ajaran selanjutnya yaitu diseminasi. Kepada yang terhormat Ibu Mastuti SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tawaran 1, Bapak Judan Budi Widiang Portoro. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tawaran 1, Bapak Judan Budi Widiang Portoro, SPD MWD. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Guru SDN Tawaran 1 yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Pertama, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan aksi nyata budaya positif. Dan yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya ini. Semoga nanti kegiatan ini akan membawa dampak positif yang baik ke depannya. Sebelum melakukan aksi nyata ini, saya membuat perencanaan ini.
Ya, sebelum melaksanakan aksi nyata ini, saya merancang tindakan aksi nyata dulu, yaitu rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul membangun budaya positif di sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata judul modul yaitu membangun budaya positif di sekolah. Latar belakang dari modul ini yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama rekan sejawat atau guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan nanti jika seluruh konsep ini tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka terbangunlah budaya positif yang baik bagi lingkungan sekolah. Itu latar belakangnya. Sekarang tujuan dari modul ini yaitu meningkatkan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Ketiga, murid bersama guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang terakhir, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Ternyata untuk melayani BK anak itu ada caranya ibu, namanya segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu minimasi masalah, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang ketiga, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang saya harapkan yaitu dari yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua dari rekan sejawat, ketiga dari murid, dan yang terakhir yaitu perlengkapan pembuatan keyakinan kelas yang saya gunakan yaitu dengan karton dan post-it. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan ya untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, membangun budaya positif di sekolah. Oleh saya, Mas Tuti, calon guru penggerak angkatan 9. Diseminasi budaya positif. Kira-kira Ibu Bapak, apakah arti dari budaya positif? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa nih? Budaya positif Kebiasaan yang baik dan membangun. Pak Erwin, budaya positif menurut Pak Erwin. Biasanya kalau ada kata budaya positif berarti budaya yang Baik. baik, betul, semua tidak ada kesalahan ya. Di sini kita akan belajar bersama, tidak ada yang saya bisa tidak, kita akan belajar bersama-sama karena saya mendapatkan materi ini juga baru. Sekarang dalam materi ini yang kita akan pelajari, yang akan saya uraikan di sini yaitu ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan
keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Jadi kita jadi guru tidak usah, ini loh, kamu harus seperti ini. Menuntut anak itu tidak boleh. Kita hanya ditugaskan untuk menuntun, karena guru itu diibaratkan sebagai petani. Petani itu hanya bertugasnya merawat dari benih itu supaya tumbuh menjadi tanaman yang subur dan sehat. Kemudian sekolah itu ibaratnya lahan. Kalau kita punya benih yang bagus tapi lahannya kurang subur, apakah bisa tumbuh dengan baik? Kira-kira bisa atau tidak, Pak? Kalau kita punya benih yang bagus tapi lahannya kurang subur, apakah itu kita bisa menumbuhkan benih itu menjadi tanaman yang subur? Tidak. Yang kedua, benih ya, guru. Kita itu sebagai guru tidak usah merasa gagal mendidik anak, karena anak itu sudah mempunyai goresan-goresan yang tipis, yang punya warna masing-masing. Tugas guru hanya untuk membantu menebalkan warna-warna itu sesuai yang sudah ada pada diri anak. Jadi kita tidak usah merasa aku kok gagal menjadi guru, tidak bisa menjadikan anak ini lebih baik. Karena tugas guru hanya bisa menuntun. Hanya istilahnya kalau petani yaitu tadi memberikan pupuk, menyiangi rumput-rumputnya agar tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Mungkin Pak Erwin, profil pelajar Pancasila? Tidak kelihatan. Pelajar Pancasila yaitu profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 kreatif, inovatif, dan mandiri. Sekarang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita ada kata disiplin, kita sudah merasa kok disiplin itu cenderungnya yaitu hal yang negatif. Kalau disiplin saya harus mengikuti peraturan. Saya harus datang, duduk dengan rapi, duduk dengan tenang, tidak boleh ramai. Itu biasanya di mindset kita tertanam seperti itu. Padahal sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti kalau ada kata disiplin, anak-anak itu merasa saya ini harus begini karena nanti kalau tidak saya lakukan nanti saya akan mendapatkan hukuman. Ya, mereka berpikir seperti itu. Kalau saya tidak menurut kata-kata guru nanti saya akan dihukum. Itu terjadi karena faktor ekstrinsik, itu pada tidak boleh. Kalau anak melakukan apa-apa, itu kita harus berdasarkan intrinsiknya, itu dari dalam diri anak masing-masing, bukan dari pengaruh luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman.
Jadi disiplin positif ini mengembangkan anak untuk merasa kalau saya melakukan sesuatu ini bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, atau bukan karena saya takut nanti dihukum, tapi merupakan disiplin yang tertanam dari diri anak sendiri, karena dia merasa ini loh tanggung jawab saya, kebutuhan saya. Jadi tidak berdasarkan tanda kutip berdasarkan ancaman atau hukuman dari luar. Disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti dengan nilai-nilai kebajikan ini, maka seseorang akan muncul motivasinya dari dalam, bukan dari luar atau ancaman. Sekarang nilai-nilai kebajikan itu universal itu banyak sekali. Ini salah beberapa contoh. Sebenarnya banyak sekali deh. Yang pertama keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Ini contoh-contoh nilai kebajikan. Kalau di luar sana masih banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan. Sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, biasanya anak-anak melakukan suatu tindakan itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu motivasi yang timbul. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mereka melakukan suatu tindakan tapi berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mereka jadi terpaksa, aku melakukan ini supaya tidak dihukum oleh guru saya. Karena ada tanda kutip, mereka melakukan tidak berdasarkan hati nuraninya, karena sesuatu hal yaitu dari luar, intrinsik dari ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Mereka melakukan ingin dihargai atau mendapatkan sesuatu dari luar, tidak timbul dari motivasi dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan suatu tindakan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Mereka melakukan suatu tindakan karena dia merasa ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Itu berarti nilai perilaku manusia yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kalau identitas gagal yaitu hukuman. Yaitu dia kalau dihukum itu meninggalkan bekas. Yang pertama menyakitkan, yang kedua tidak nyaman, ketiga murid takut, sifatnya memaksa, murid menjadi menyembunyikan kesalahannya, yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Itu karena identitas gagal yang dilakukan yaitu dengan cara menghukum. Yang kedua memberi penghargaan. Yang pertama tidak efektif karena mereka melakukan sesuatu karena mengharapkan suatu imbalan. Yang kedua merusak hubungan sifat
iri. Misalkan ini si A, kamu menang lomba, diberikan bu guru uang senilai 100.000, yang lainnya tidak mendapat, mereka akan merasa iri. Ya kan, itu kalau ada lomba dia terus yang dapat, saya tidak, jadi mereka tidak punya motivasi dan merasa iri. Yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Mereka biasanya begini, anak-anak adakan lomba, paling yang ditunjuk itu saya. Biasanya anak-anak langsung merasa, yaudah aku nggak usah ikut, aku paling nggak ditunjuk, seperti itu. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Makanya di sini sekarang kita tidak boleh menerapkan hukum ranking, karena anak-anak akan merasa satu, pertama dia iri, kedua mereka tidak punya motivasi. Yowes, aku nggak menang, yowes paling nggak juara, seperti itu. Yang terakhir yaitu menghargai dirinya sendiri. Dia akan merasa, yowes, aku yowes miliki, yowes, pokoknya aku yang ini kasih tahu, yowes paling bunga, seperti itu. Yaitu yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu kalau kita menerapkan konsekuensi. Yang terakhir yaitu dengan cara restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau kita menerapkan restitusi, mereka akan bertanggung jawab, oh ini kesalahan saya, ini yang harus saya lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Mereka mempunyai solusi untuk dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Mereka akan tahu ini konsekuensi ini, maka saya akan dapat ini. Daripada itu, maka inilah yang harus saya lakukan. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu kalau identitas sukses, yaitu menggunakan dua cara, yaitu konsekuensi dan menggunakan restitusi. Sekarang kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Itu yang biasanya kita terapkan ke dalam murid. Saya kira seni delok apa kok? Kok anggap dino dikandani ora kena. Nganggo cara kene ora kena. Mereka ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar pertama yaitu untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Biasanya ada anak-anak kita yang mempunyai pengen menjadi penguasa. Yang keempat yaitu kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Kelima, kesenangan, yaitu anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berburu, suka menuju, dan juga menggemaskan. Itu kalau kebutuhan dasar kesenangan. Sekarang ada lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu diterima, disayang.
Kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan dasar diterima disayang terpenuhi dengan usaha-usaha memahami karakter satu sama lain, saling menghormati dan menghargai, komunikasi yang baik dan memberikan perhatian. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar bisa. Kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan yakin akan adanya diri dan kekuatan motivasi diri serta kasih sayang orang tua dan keluarga, bekerja keras dan melakukan yang terbaik dalam mewujudkannya. Sekarang yang keempat yaitu senang. Kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan dasar senang terpenuhi dengan menjalankan setiap tanggung jawab dengan senang, menikmati setiap proses kehidupan dengan kebahagiaan. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar bebas. Kebutuhan dasar ini terkait dengan kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan meningkatkan kemampuan dan skill sesuai kebutuhan diri. Sekarang contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejar. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo adalah kira-kira kebutuhan Bimo yang ingin dipenuhi apa ya? Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, apakah kebutuhan dasar yang dengan Bimo? Siapa? Mungkin kesenangan, cinta kasih, kebebasan atau penguasaan yang ingin diakui oleh Bimo. Dia ingin cinta dan kasih sayang. Catat. Pak Erwin. Bimo. Kesenangan. Catat. Pak Umar. Kebebasan. Ya. Kita simpan dulu ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kira-kira Bimo dia menginginkan hal yang mana? Kesenangan, cinta kasih, kebebasan atau penguasaan? Kesenangan. Yang pertama tadi cinta kasih, yang kedua kesenangan. Pak Erwin. Sekarang di bawah ini, Bimo kira-kira mengharapkannya apa? Kebebasan. Pak Eki? Cinta kasih. Cinta kasih. Pak Umar? Cinta kasih. Kita lihat ya. Jeng jeng jeng. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ternyata Bimo ini menginginkan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ternyata dia ingin dicintai dan dikasihi. Sekarang soal selanjutnya. Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira yang mana? Bu guru hebat, bisa kejar aku. Aku hebat ya, bisa membuat bu guru kejar aku. Kebebasan. Kebebasan. Penguasaan. Dan penguasaan. Ya, catat. Yang selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Apa menurut ini? Bu Her? Aku bosan mewarnai terus. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh Bimo jika dia bosan di dalam kelas? Kebebasan. Penguasaan. Iya. Aku hebat, aku bisa bikin bu guru kejar aku. Dia merasa mempunyai penguasaan, dia bisa menguasai. Yang kedua, aku bosan belajar kemarin terus dalam kelas. Dia ingin kebebasan. Betul, tepuk tangan tuh Mbak. Dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin. Pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sekarang apa itu pengertian restitusi? Sekarang kita akan, semoga setelah ini kita bisa menjalankan restitusi, ya. Jadi kita tahu apa yang akan dilakukan terhadap anak yang melakukan kesalahan. Nanti
biar kita tidak salah untuk menanganinya, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Itu pengertian restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mereka tidak untuk menebus, tapi mereka belajar, oh kesalahan saya di sini, berarti ini yang harus saya lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Sekarang perbedaan. Contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kita menghukum dengan cara apa? Guru menghukum siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman yang diberikan oleh guru kepada murid yang tidak mengerjakan PR. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat itu di depan kelas. Biasanya kita sering lakukan ya. Kira-kira mana? Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sekarang apa yang dilakukan untuk yang restitusi? Yang dilakukan untuk restitusi yang mana? Apakah sama dengan hukuman atau konsekuensi? Kat segitiga, sing seleset iku. Gila. Sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Itu ciri khas penghukum. Kalimatnya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Seperti itu ciri penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Kalimatnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Harus begitu. Iya, itu nada kalau pembuat merasa bersalah. Kamu seperti ini, kamu pengen ya Bu Guru dimarahin Pak Kepala Sekolah. Contoh seperti itu, pembuat merasa bersalah. Nanti anak itu merasa, oh iya aku salah. Seperti itu. Yang ketiga, teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bahasanya yaitu, ayolah yang penting buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Seperti itu. Itu kalau kita berlaku guru sebagai teman. Disuruh lemah lembut terus ya Bu ya. Yang keempat yaitu pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu. Kalau manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira Bapak Ibu Guru, dari kelima posisi kontrol ini, mana yang sering kita lakukan kepada guru kita? Satu, saya juga bersama begitu. Satu, penghukum. Yang kedua, saya selalu membuat merasa bersalah. Sekarang mari kita ubah setelah menerima materi ini, kita belajar menjadi manajer. Yang mana? Yang terakhir, kita penghukum kita hilangkan,
pembuat merasa bersalah kita hilangkan. Teman boleh, pemantau, yang terakhir yaitu menjadi manajer. Sekarang keyakinan kelas. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yaitu dengan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa Bu? Kira-kira Bu Her suka yang keyakinan kelas atau peraturan sekolah? Tata tertib. Mungkin kalau keyakinan kelas itu mungkin bisa menambah anak itu gimana ya? Tanggung jawab anak. Tanggung jawab, betul. Membuat anak merasa tanggung jawab. Betul sekali Bu Her. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Karena mereka merasa saya ingin selamat, maka saya menggunakan helm. Kalau saya jatuh, kalau menggunakan helm, jadi kepala saya tidak sakit. Itu kalau peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena mereka ingin menjaga kesehatan. Sekarang ini contoh kita menerapkan membuat keyakinan kelas. Ini contoh kemarin saya menerapkan praktek pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, diskusi tentang peraturan kelas bersama murid. Kita memberitahukan apakah itu keyakinan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, kita punya pertama, anak-anak coba tuliskan peraturan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Misalnya pertanyaan seperti ini. Jika bertemu Bapak Ibu Guru, kita harus memberi salam. Jika bertemu Bapak Ibu Guru, kita harus mengucapkan salam atau salim. Kita merumuskan menjadi keyakinan kelas dengan bahasa yang universal atau bahasa positif. Misalnya dengan tadi, kalau kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru harus salim. Kalau kita menggunakan rubah menjadi kata positif, kita menjadikan apa Bu? Kita menjadi kalimat apa? Menghormati Bapak Ibu Guru. Kalau bertemu dengan Bapak Ibu Guru harus salam. Jika bertemu dengan Bapak Ibu Guru harus salim. Apakah kita tuliskan sepanjang itu di peraturan kelas kita? Kita menggunakan bahasa yang positif dan bahasa yang mudah dipahami anak. Kalau menghormati Bapak Ibu Guru, kita apa menjadi menghormati sesama. Kemudian setelah membuat rumusan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kita menambahkan. Tadi misalnya, Bu Guru setiap hari kelas 2 harus ikut sholat duha dan sholat duhur. Bahasanya terlalu panjang jika dibuat peraturan kelas, maka kita ganti dengan kalimat yang positif yaitu religius. Cukup seperti itu saja. Kenapa? Karena biar mudah diingat anak-anak. Misalnya, kalau mau pinjam barang temannya harus bilang dulu dan harus dikembalikan. Kita pindah menjadi, kita ganti dengan kalimat positif, misalkan apa? Kalau pinjam harus dikembalikan. Siapa? Kita ganti misalnya dengan kalau pinjam dikembalikan lagi. Jangan di anak-anak dengar dulu, pinjam kalau bocah dipek. Nah, kita terapkan nanti kita kejujuran. Nah, seperti itu, ya. Itu contohnya kalimat positif. Kita tidak terlalu panjang seperti Bu Eni, hormat dan sopan kepada guru. Kita bisa merubah kalimat itu menjadi saling menghormati. Seperti itu. Datang tepat waktu. Kita bisa ganti dengan disiplin, benar sekali. Menjaga kebersihan kelas. Berarti bisa kita ganti yaitu kebersihan kelas atau menjaga kebersihan seperti itu. Sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kata positif seperti tadi. Sedikit saja agar mudah diingat anak. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan
sekolah agar mudah diterapkan. Kita biasakan dengan posisi kondisi sekolah kita aja. Yang terakhir, semua pada kelas di sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Sekarang segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ya yang kita gunakan untuk tadi mendisiplinkan siswa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu kita berkata seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalau kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini tadi ya, ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di situ ada berbuat salah itu tidak apa-apa, kalimat kita yang kita gunakan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Ini contoh kalimatnya Bu yang kita terapkan untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Sekarang ini contoh kasus. Di sini Radit tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Rama. Akhirnya Radit menggebrak meja dan memarahi Rama. Ini cara contoh menerapkan segitiga restitusi. Kemudian untuk restitusinya yang kita lakukan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Tindakan restitusi. Itu Bapak Ibu Guru, contoh kita menerapkan restitusi kepada anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghukum atau membuat anak merasa bersalah. Kita membuatkan segitiga restitusi tadi, yaitu
cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap saya kurang berkenan. Saya mohon maaf sebenarnya. Semoga setelah ini kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi kepada kita menjadi manajer, teman kepada siswa, bukan lagi menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang diberikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa kepada yang terhormat Bapak Rohmatul Umam SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا ساكنا حمدا دائما حمدا يوفي نعم وبددا. يا ربنا لك الحمد كما يمسك الله صلاة وسلاما وبركاته وقوة من الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولمن كفر بالشهيد ولجميع المؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. Demikianlah serangkaian acara telah kita lalui. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan.
habis bertengkar dengan temannya. Iya? Iya Bu, habisnya saya kesal. Pekerjaan saya dicontek terus sama Mas Rama Bu. Ya, kalau Bu Guru jadi Mas Radit pasti juga akan marah seperti Mas Radit. Sekarang Bu Guru akan tanya, apa yang tadi yang sudah kamu lakukan pada Mas Rama? Saya marahi Bu Mas Rama dan saya gebrak mejanya Bu. Kenapa? Karena saya sudah susah payah mengerjakan tugas malah dicontek begitu saja. Ya wajarlah kalau kamu tidak terima karena sudah susah payah mengerjakan dicontek begitu saja. Sekarang Guru tanya, apakah perbuatan Mas Radit itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Belum. Kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Mas Radit? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, sekarang apa yang akan dilakukan Mas Radit untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan lebih sabar lagi Bu. Dan jika ada teman yang mencontek lagi, saya akan laporkan ke Ibu atau Bapak Guru. Terima kasih Mas Radit sudah punya solusi. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas, ya. Ibu. Yuk, tadi Bu Guru lihat kamu datang terlambat lagi. Iya, sudah berapa kali masih terlambat datang ke sekolah? Sudah sering Mas Guru 5 kali. Melakukan kesalahan itu wajar Mas Tio, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Nah, sekarang Bu tanya, apakah Mas Tio datang terlambat itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar Mas Tio? Disiplin. Sekarang apa yang akan Mas Tio lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Sekarang kita sudah menemukan solusi dari masalahnya Mas Tio. Bu Guru akan bicara kepada orang tuanya Mas Tio, dan jika Mas Tio tidurnya kesiangan supaya dibangunkan. Terima kasih. Sekarang Mas Tio bisa kembali ke kelas.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Anita Syahdazian. Saya murid kelas 2 SDN Tawanan 1. Bagaimana perasaan Mbak Mila setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas bersama Bu Guru? Saya sangat senang sekali Mengapa? karena saya menjadi murid yang disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nurul Rahmadani. Saya dari murid kelas 2 SDN Tawanan 1. Nah, bagaimana perasaan Mbak Zahra setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas? Saya senang sekali Mengapa? karena saya menjadi murid yang jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalea Putri Halimah. Saya dari kelas 2 SDN Tawaran 1. Bagaimana perasaan Mbak Alea setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas? Senang sekali Mengapa? karena saya jadi murid yang religius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Dita Kaisa Azhara. Saya murid kelas 2 dari SDN Tawaran 1. Bagaimana perasaan Mbak Anin setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas? Senang sekali Mengapa? karena saya menjadi murid yang saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Sabri. Saya kelas 2 dari SDN Tawaran 1. Bagaimana perasaan Mas Sobri setelah mengikuti pembuatan keyakinan kelas? Senang sekali Mengapa? karena saya menjadi murid yang menjaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.